Oke, jadi sekarang kita akan bicara tentang basis. Jadi basis itu intinya adalah cara merepresentasikan suatu bilangan gitu. Oke. Kalau misalnya 15 di basis 10 ini sama aja kayak 1111 di basis 2. Jadi perbedaan basis ini cuma beda cara merepresentasikan suatu bilangan gitu. Oke. Nah, basis yang sering kita pakai untuk kehidupan sehari-hari itu adalah basis 10. Jadi gimana? Kalau misalnya kayak gini kita pecah dengan 5 tambah 10. Basis 10. Kalau basis 2, 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8. Gitu. Ini hasilnya sama. Nanti bisa aja kita pakai basis 3, basis 4, basis 5. Nah, terus pertanyaan adalah gimana cara kita ngitung cara merepresentasikan bilangan di suatu basis gitu. Sekarang kita andaikan kita punya basis X. Basis X. X ini bebas ya. Jadi bisa aja 2, 4, 3, dan seterusnya gitu, 10 gitu. Nah, kalau kita punya basis X, kita pasti punya bilangan dari 0 sampai X min 1. Ini pasti. Oke. Jadi kalau misalnya basis 10, kita punya bilangan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Basis 2, 0 sampai 1. Basis 3, 0, 1, 2. Basis 4, 0, 1, 2, 3. Oke. Jadi kita mulainya dari 0, terus totalnya ini jumlahnya ada 10. Ini ada 2 kan jumlahnya. Ini ada 3, yang ini juga ada 4 jumlahnya. Tapi kita mulainya dari 0. Nah, kalau misalnya kita punya bilangan A, B, C, D, ini cara ngitungnya adalah dari yang paling kanan dulu. D dikali basisnya. Oke. Misalnya kita pakai basis X, berarti ini D kali X pangkat 0 ditambah C dikali X pangkat 1 ditambah B kali X pangkat 2 ditambah A dikali X pangkat 3. Jadi intinya ini paling kecil, ini tambah gede, tambah gede, tambah gede. Ini juga bisa sampai sini gitu. Oke. Jadi bilangan ini dikali dengan basis pangkat 0, bilangan ini dikali basis pangkat 1, bilangan seterusnya kali basis pangkat 2, dan seterusnya gitu. Oke. Sekarang kita bakal coba pakai contoh biar lebih jelas. Misalnya kita ada di basis 3 deh, basis 3. Terus berarti kita punya bilangan 0, 1, dan 2. Gimana kalau misalnya ada suatu bilangan 2, 1, 1 gini. Berarti yang ini 3 pangkat 0 dikali 1, 3 pangkat 1 dikali 1, 3 pangkat 2 dikali 2. Jadi yang berapa? 1, 3, 9 kali 2, 18. Ditambah, berarti ini sama aja kayak 22. Basis lainnya. Misalnya basis 16. Oke. Nah, kalau 16, dia kan bilangannya lebih dari 10 kan. Berarti kita pakai 0 sampai 9. Terus sisa berapa ini? Kita kurang 6 bilangan lagi. Iya, kurang 6 bilangan lagi. Berarti kita pakai A, B, C, D, E, F. A itu 11, B ini 12, ini 13, 14, 15, 16 gitu. Ini 10, ini 11, ini 12, 13, 14, 15. Nah, gitu. Jadi dia ngelanjutin dari 9. Nah, berarti kalau misalnya ada bilangan ini A, 2, 2A ini. Ini adalah 16 pangkat 0 dikali. A ini berapa tadi? 10. Ditambah 2 dikali 16 pangkat 1. Jadi 32 tambah 10 sama dengan 42. Nah, ini adalah contoh basis. Oke. Jadi kalau kalian lihat di sini, basisnya itu untuk merepresentasikan basisnya itu nggak mesti angka ya. Jadi bisa huruf juga. Tapi yang penting dia tuh
ada maksudnya gitu. Jadi kalau A ini maksudnya adalah 10, yang ini maksudnya adalah 11, yang ini 12 gitu. Oke? Ini berguna kalau misalnya ada soal yang basisnya itu adalah bilangan alfabet gitu. Jadi ada A, B, C, D, dan seterusnya sampai Z. Oke? Ini kan totalnya ada 26. Kalau kita mau merepresentasikan suatu bilangan dengan basis ini, berarti sama aja kayak basis 26. Berarti ini 0, ini 1, 2, 3, sampai 25. N-1. Gitu kan, X-1. Nah, berarti nanti ujung-ujungnya sama aja. Kalau misalnya ada B, B, A, berarti 26 pangkat 0 dikali 0, 26 pangkat 1 dikali 1, 26 pangkat 2 dikali 1 juga. Gitu. Jadi itu adalah cara menghitung basis. Terus kalau misalnya kita mau ngubah dari basis 1 ke basis lainnya gimana? Misalnya dari basis 2 ke basis 10 gitu. Ke basis 3 aja. Ini gimana? Oke, jadi misalnya kita punya bilangan 1011 gini. Nah, biar mudah, kita ubah aja dulu ke bilangan desimal atau basis 10 yang sering kita pakai. Biar kita nggak bingung. Oke, jadi kalau kayak gini, ini 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Berarti 1 tambah 2 ditambah 8. Ini sama aja 11. Berarti 11. Kalau diubah jadi basis 3 gimana? Nah, oke, terus cara konversinya adalah 3 pangkat berapa yang paling mendekati ini. Oke. Tapi masih harus lebih kecil. Di contoh ini adalah 3 pangkat 2. Terus ini dikali berapa? Dikali 0, 1, atau 2 gitu. Oke. Kalau misalnya dia dikali 2, dia udah melebihi ini. Berarti enggak. Berarti kita kali 1. Berarti 1. Ini di posisi 3 pangkat 2. Berarti terus kita kurangi yang ini. 3 pangkat 2 kan 9. 11 kurangi 9 berarti 2. Sisanya 2. Sekarang kita antara mau pakai 3 pangkat 1 atau 3 pangkat 0 gitu kan. Nah, yang masih lebih kecil adalah 3 pangkat 0. Berarti kita pakai 3 pangkat 0. Yang ininya nggak pakai. 3 pangkat 2-nya. 3 pangkat 1-nya nggak pakai. Terus 3 pangkat 0-nya dikali dengan 2. Gitu. Oke, lagi. Kalau misalnya kita mau ngubah dari basis 5 aja deh. Basis 5 ke basis 2. Oke, misalnya basis 5 berapa ya? 4, 0, 1. Berarti ini 1. Ini 5 kali 0 berarti 0. Terus ini 5 kuadrat. 25 kali 4. 100. 101. Oke. Ini udah kita ubah ke bilangan desimal. Terus ini mau kita ubah ke bilangan basis 2. Oke. Sekarang kita cari 2 pangkat berapa yang paling mendekati ini. 2 pangkat 5, 32. 2 pangkat 6, 64. Pangkat 7, 128. Nah, 128 udah lebih besar daripada 101. Berarti kita nggak pakai ini, kita mulainya dari 64. Berarti 2 pangkat 6. 1. Oke. Terus 101 dikurangi 64. Jadi kita butuh berapa sekarang? Butuh 7, 9, butuh 37. Oke. 2 pangkat 5 lah. Kan 32, berarti sisanya 5. Kita bisa pakai 2 pangkat 2 atau 4. 2 pangkat 2. Terus nanti sisanya 1. Terus kita pakai 2 pangkat 0. Nah, kita udah ketemu pembuatnya apa aja. Ya udah tinggal kita susun dari pangkat 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pangkat 0-nya 1. 2 pangkat 1-nya nggak pakai, berarti 0. 2 pangkat 2-nya 1.
2 pangkat 3 nggak make, 4 nggak make, 5-nya 1, 6-nya 1. Dapat. Oke. Nah, di sini ada kasus spesial lagi nih. Kasus spesial kalau misalnya basisnya diubah dari misalnya basis 2, terus sama yang kelipatan pangkat 2. Oke, jadi misalnya diubah ke basis 4, atau diubah ke basis 8, atau diubah ke basis 16. Ini ada spesialnya. Kenapa? Karena kita bisa aja, kalau misalnya basis 2-nya 1, 1, 0, 1, 0, 1, kita bisa ngelompokin 22. Kalau misalnya ke basis 4 ya, ke basis 4 kita kelompokin 22. Oke. Kalau ke basis 3 dia kan 2 pangkat 3. Berarti kita kelompokinnya 33. Oke, karena ini nggak pas, kita tambahin 01 di sini. Gitu. Ini basis 8, ini basis 4. Kalau basis 16 gimana? 16 kan 2 pangkat 4. Ya, otomatis kita buletinnya 44 ngegrupnya. Gini. Terus ini 0000. Gitu. Nah, nanti jadinya gimana kalau misalnya kita grup-grup kayak gitu? Oke. Kalau misalnya kita ubah ke basis 4. 01 ini nilainya berapa? Kalau kita ubah ke desimal. 1 kan? Berarti 1. 01 juga 1. Nah, 11 kita ubah ke desimal jadi 3. Kan? 2 pangkat 0, 1, sama 2 pangkat 1, 2. Berarti 3. Berarti di sini kita tulisnya 3. Kalau di sini berarti 2. Dah, ketemu basis 4. Kalau basis 8 gimana basis 8? Pokoknya 33. Ini nilainya berapa? Ini nilainya adalah 2. Berarti ini 2. Kalau yang ini adalah 3. 3. Terus yang ini kita tambahin 0 karena dia nggak pas. Berarti dia 1. Dah, basis 8. Kalau basis 16 gimana basis 16? Ini dan ini. Oke. Kalau gini jadi gimana? Ini kita ubah dulu ke desimal. Ini 8 ditambah 2, berarti ini 10. Kalau 10 di basis 16, gimana cara ngerepresentasiinnya? A. Oke, berarti yang ini A. Kalau yang ini nilainya dia 1, ini 4, berarti 5. Oke, berarti jadi 5A. Gitu. Jadi kalau misalnya dia kelipatan 2 pangkat, jadi dari 2 diubah jadi 2 pangkat, dia tinggal di grouping aja. Ini juga berlaku kalau misalnya 3 ke 9 atau 27 gitu. Tinggal di grouping aja.